Kompas TV. Saudara, saya lanjutkan perbincangan soal RKUHP yang hari ini akhirnya Presiden meminta ada penundaan atas pengesahannya. Saya mau ke Pak Hipnu dong yang ada di Purwokerto saat ini. Pak Hipnu, dari keseluruhan rancangan KUHP, mana sih yang menurut Anda paling harus diwaspadai masyarakat ketika nantinya setelah DPR periode selanjutnya ini dilantik dan dibahas, mana kira-kira yang kita semua harus hati-hati begitu? Satu, delik makar. Makar? Tadi yang disebutkan kemarin. Kenapa, ya. Pak? Ya, tadi masa di era sekarang terhadap presiden dikatakan makar, itu kan kritik. Kritik itu kebijakan. Kalau membacakan sebagai kalimat yang mempropaganda, menggulingkan, barunya kritikan kebijakan. Eranya era keterbukaan, Mbak. Jadi sekarang itu setiap pejabat itu harus siap dikritik. Nah, itu yang harus dilakukan. Siapapun orangnya, eranya era seperti itu. Nah, pengkritikan sudah barang tentu dalam koridor-koridor ada kebijakannya, bukan dalam arti sifat pribadinya nggak ada, saya kira. Kalau sifat pribadinya lah dimungkinkan, itu bagian dari tadi sebagai bentuk delik penghinaan bisa. Tapi ini kan enggak. Satu. Kedua, terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini yang paling cukup krusial juga. Jadi makar dan korupsi? Lah, perdebatannya kan kemarin kan menyatakan bahwa itu dimasukkan dalam KUHP. Ya kan? Dimasukkan potensi membedakan antara delik khusus, delik umum itu agak sulit. Sehingga kita mundur, terjadi perdebatan mana ini merupakan delik khusus atau delik umum. Baik. Yang akhirnya nanti KPK sama sekali tidak bisa melaksanakan apa-apa lagi. Sudah kondisi lemah, undang-undangnya diprotoli lagi, Pak. Ini kondisi sudah kondisi yang sangat tidak kondusif untuk kaitannya dengan perkembangan hukum ke depan. Terus terkait zina tadi, sangat amat diperluas. Memang betul, itu dalam rangka untuk ketertiban, kesusilaan. Tapi tidak begitu. Kondisi inilah akhirnya kemarin kan warning dari Australia menyatakan, wah ini nggak ketemu. Perlu waktu. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang yang saya artikan, ada 3 teori kan sering yang kita sebutkan. Pembenahan kultur dulu lah, pelan-pelan. Gimana Bapak? Mohon diulangi. Iya, ada tiga teori sistem dalam pembangunan hukum. Itu ada 3 hal yang perlu dilakukan. Satu adalah substansi hukum. Tadi sudah disampaikan, substansi hukum, identifikasi perkara-perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, coba dielaborasi dalam RKUHP. Pasal-pasal yang sudah diatur dalam undang-undang tertentu juga sudah harus dielaborasi. Ini kan menjadikan tidak sinkronisasi hukum. Tidak ada harmonisasi hukum. Baik. Mana lex specialis, mana lex generalis. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang lain yang spiritnya bagus, Mbak. Saya pingin. Karena ini kita lihat loh, KUHP itu sudah 13 anggota 3 periode DPR loh, kita lihat loh. 7 presiden loh. Dan 19 kementerian loh. Ini kan lama banget. Saya pengennya segera. Tapi rupanya di akhir ini begitu kita kasih, ada masalah-masalah hukum yang perlu diselaraskan. Oke, banyak yang colongan ya Pak ya? Iya. Baik, saya kan kami kehadiran satu narasumber baru lagi yang tadi terjebak macet di jalanan. Selamat datang Bung Ferry Amsari dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Apa kabar? Baik. Oke, saya mau langsung ke Bung Ferry kalau seperti itu. Kalau dari tadi Bung Isnur juga udah menyatakan, Pak Hipnu udah menyatakan ada beberapa poin-poin yang harus diwaspadai dari undang-undang dari RKUHP yang ini. Kalau yang menurut Anda yang paling harus diwaspadai masyarakat yang mana? Iya, yang paling berbahaya di masyarakat sekarang adalah fitnahnya. Seolah-olah apa yang dikritisi oleh publik ini kemudian di counter attack dengan mengatakan bahwa pandangan publik itu tidak benar. Misalnya soal semangat di dalam RKUHP. Dikatakan ini prinsipnya berupaya mendekolonialisasi KUHP lama. Sehingga ini baru, betul-betul nasional. Padahal kalau dibaca pasal-pasalnya sebenarnya ini adalah new kolonialisme. Atau kolonialisme gaya baru gitu ya. Contoh misalnya pasal yang berkaitan dengan bergelandangan dipidana. Ya. Dulu zaman Belanda juga dipidana. Dulu di era Belanda menghina kepala negara, gubernur waktu itu dipidana. Sekarang tambah lagi begitu ya. Jadi semangat kolonialisme gaya barunya nampak sekali bahkan Benar. oleh Tadi kata Pak Yasona Lawli,
hukumannya untuk gelandangan itu tadi sudah diperingan sekali karena hakim kemungkinan kalau nanti memutus bisa hukumannya berupa diminta untuk bekerja. Iya, artinya kolonial gaya baru yang memperingan masalah begitu ya. Ya, tapi kan intinya rakyat yang katakanlah terlantar, punya masalah kehidupan dipidana, kan aneh sekali. Padahal pasal 34 Undang-Undang Dasar mengatakan fakir miskin dan Dipelihara. anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah ini makna dipelihara kemudian ditafsirkan dipidana begitu kan? Ini yang kemudian menjadi aneh. Nah, apalagi kalau dilihat pasal soal penghinaan presiden misalnya, itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Betul. Kenapa kemudian ini dilanggar? Ini kan semangatnya melanggar kehendak konstitusi. Pasal 34, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya agak khawatir ya kalau ini lebih ke arah memang satu paket menuju upaya membangun rezim otoritarianisme gaya baru. Baik. Dengan ya masyarakat dipidana tapi koruptor diperingan misalnya. Oke, begini. Tapi kemudian saat ini Presiden menyatakan menunda. Anda cukup puas nggak dengan pernyataan Presiden hari ini? Tidak ada dampaknya dengan penundaan, kecuali kemudian misalnya Presiden berkeinginan tidak jadi ini undang-undang. Karena kan ini tahap 1, penundaan paripurna berikutnya. Apa hebatnya penundaan paripurna? Artinya Presiden masih setuju dengan substansi yang ada, hanya sekedar menunda paripurna. Siapa tahu teman-teman seperti Mas Isnur, teman-teman mahasiswa pulang kembali ke tempat bertapanya masing-masing. Lupa begitu. Lupa lalu diputus. Nah ini yang kemudian sebenarnya janganlah kemudian diperlihatkan ke publik upaya menunda padahal intinya nanti juga akan setuju. Oke, gini, waktu kita sudah singkat. Saya mau kasih pertanyaan terakhir buat Bung Isnur kalau begitu. Jadi kalau kemudian ini bakal dibahas juga di DPR periode selanjutnya, bagaimana publik bisa memastikan bahwa suara kita tuh benar-benar didengar sehingga apa yang ada saat ini tidak kemudian langsung gol begitu saja diloloskan kayak Undang-Undang KPK kemarin? Ya, pertama harus dikembalikan ke pembahasan lagi. Jadi jangan kesimpulan ini tahap 1 untuk diparipurnakan. Jadi dibuka lagi pembahasannya, undang sebanyak-banyaknya pihak untuk diskusi lebih banyak lagi. Undang ahli hukum, ahli masyarakat sipil dan lain-lain agar makin bagus pasal-pasalnya. Agar nggak kemudian jadi tujuan awalnya untuk menghilangkan kolonialisme malah jadi tetap ada. Yang kedua, patut diingat bukan hanya KUHP yang mengancam masyarakat sipil, ada undang-undang yang lain yang sedang digojlok di ujung periode ini juga. Ada undang-undang pertanahan, pertambangan mineral. Masyarakat ini memantau bukan hanya undang-undang ini. Marah itu bukan hanya KUHP, tapi KPK, pemasyarakatan, kemudian KUHP, undang-undang pertanahan. Bayangkan di undang pertanahan orang bisa terancam pidana gara-gara nolak penggusuran. Nah ini Presiden harus juga ngecek kembali kepada menteri-menterinya, ke DPR untuk menunda semua pembahasan undang-undang yang di ujung periode ini. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir buat Pak Hipnu. Pak Hipnu singkat saja, kalau memang sudah usianya tua dan KUHP sudah harus diubah begitu, koridor seperti apa yang harus dijaga oleh pemerintah dan DPR? Semangat bahwa undang-undang itu harus berbasis pada Pancasila. Satu. Dua, semangat bahwa undang-undang itu jangan menimbulkan tafsir yang lebih luas. Jadi betul-betul ini kan tafsirnya luas. Jadi tadi ada banyak debat pasal karet itu karena penafsiran semakin luas. Itu bagaimana membentuk undang-undang betul-betul tepat sehingga tidak dapat dipermainkan oleh tanda petik para pemimpin atau penguasa yang ada sekarang. Baik. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak Hipnu sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype dari Purwokerto. Kami menantikan pendapat-pendapat lain dari Anda dan juga rekan-rekan yang ada di akademisi untuk urusan hukum begitu ya. Terima kasih juga Bung Isnur sudah hadir di sini. Bung Ferry, karena Anda tadi terlambat, Anda disetrap tetap berada di sini sampai nanti selesai program ya. Kita setelah ini akan membahas sesuatu yang sama kontroversialnya dari produk legislasi yang tengah digodok DPR, yaitu soal RUU Pemasyarakatan. Sejumlah poin yang menjadi sorotan mulai dari pemberian pembebasan bersyarat bagi koruptor hingga adanya cuti buat para narapidana. Sesaat lagi.